Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin ingin mengomentari terkait dengan putusan Mahkamah Internasional ya, International Court of Justice di Den Haag, Nederland di Belanda, yaitu memutuskan bahwa okupasi Israel atau pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina sesudah Perang 6 Hari tahun 1967 ya, itu ilegal alias melanggar hukum internasional ya, international law. Nah, putusan Mahkamah Internasional ini berdasarkan tuntutan beberapa pihak ya, termasuk pihak otoritas Palestina begitu, bahwa sesudah berdirinya Israel tahun 1947-1948 itu Israel berperang begitu dengan negara-negara Arab tahun 1967 dan wilayahnya tambah luas ya, terutama di West Bank ya, di tepi barat, dan di Gaza Strip atau di jalur Gaza begitu. Nah, Israel juga hampir tiap hari memperluas permukimannya, permukiman Yahudi begitu, terutama di tepi barat ya, termasuk di jalur Gaza. Tapi untuk di jalur Gaza pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon pada waktu itu dari Partai Likud, dan kemudian dia mendirikan partai sendiri yaitu Partai Kadima, dan diteruskan oleh Perdana Menteri Ehud Olmert, itu sudah menarik diri dari jalur Gaza ya, yang saat ini dikuasai oleh kelompok Hamas begitu di Palestina. Sedangkan wilayah tepi barat saat ini dikontrol oleh Palestinian National Authority, Otoritas Nasional Palestina, yang didominasi oleh Partai Fatah begitu, yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas, penerusnya Presiden Yasser Arafat. Nah, itu di tepi barat pemukiman Israel sangat tumbuh dengan pesat begitu ya, pemukiman Yahudi begitu ya. Jadi antara satu kota dengan kota yang lain di tepi barat, misalnya Ramallah dengan Hebron, Nablus, Tulkarem, Jericho, Bethlehem, kemudian Kalkilia, kemudian Nablus begitu, Jenin, itu terpisah begitu oleh wilayah Israel. Bahkan Israel membangun big wall ya, tembok besar begitu, untuk memisahkan antara pemukiman Yahudi dengan warga Palestina, khususnya di wilayah tepi barat. Sehingga wilayah tepi barat Palestina, kalau ada orang Palestina mau bepergian dari satu kota ke kota yang lain, itu mau tidak mau harus melewati checkpoint tentara Israel, pos pemeriksaan begitu. Tentu hal ini menjadikan penduduk Palestina sangat sulit melakukan mobilitas antara satu kota dengan kota yang lain ya. Sekali lagi, baik di Ramallah, Bethlehem, Hebron, Jenin, Tulkarem, Nablus, Jericho, dan lain-lain kota-kota atau wilayah di tepi barat Sungai Jordan Palestina. Nah, putusan Mahkamah Internasional ini mengharuskan Israel untuk menarik diri dari wilayah pendudukan ya, terutama yang berada di wilayah tepi barat saat ini. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya di wilayah Yerusalem Timur, yang mana wilayah Yerusalem Timur ini ke depan prospeknya akan dibuat oleh Palestina sebagai ibu kota negaranya, East Jerusalem ya, dimana kita tahu di Yerusalem Timur ada Old City, kota tua begitu, yaitu di situ ada Masjidil Aqsa ya, atau Al-Quds begitu. Nah, yang mana Masjid Al-Aqsa ini adalah salah satu simbol suci umat Islam
Termasuk di situ dikatakan Yerusalem ini selain kota suci untuk orang Islam, itu kota suci 3 agama ya, yaitu termasuk untuk Yahudi dan Nasrani. Nah, kita ingin mengupas terkait dengan putusan Mahkamah Internasional ini ya. Ini Mahkamah Internasional ini di bawah yurisdiksi United Nations atau PBB ya. Artinya lembaga PBB ya. Mahkamah Internasional ini selain Majelis Umum General Assembly, kemudian ada Dewan Keamanan atau Security Council, kemudian juga ada Dewan Perwalian Trusteeship Council, kemudian ada Mahkamah Internasional ini International Court of Justice, kemudian ada Dewan Ekonomi dan Sosial ya, Economic and Social Council begitu ya. Itu banyak sekali lembaga PBB itu. Di Dewan Ekonomi dan Sosial ada WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, ada ILO, Organisasi Buruh Internasional, International Labour Organization, kemudian ada juga UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, Organisasi Pendidikan Kebudayaan Ilmu Pengetahuan PBB, ada United Nations Children Fund, UNICEF, organisasi anak-anak, ada IMF, International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional, ada UNDP, United Nations Development Program, program pembangunan PBB, kemudian ada lagi UNHCR ya, United Nations High Commission for Refugees, Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi, kemudian ada lagi dan lain-lain ya, other. Nah, itu Mahkamah Internasional PBB. Selama ini kita tahu bahwa Dewan Keamanan PBB seringkali mengeluarkan produk-produk terkait konflik Israel Palestina ini dengan resolusi ya, baik resolusi ini yang kemudian diveto, dibatalkan begitu, terutama oleh anggota tetap PBB khususnya United States ya, Amerika Serikat. Dan tentu hal ini menjadi semacam hambatan begitu untuk mewujudkan two-state solution, solusi 2 negara bagi Israel dan Palestina. Ya, tetapi putusan Mahkamah Internasional ini minimal begitu bisa memberikan kepastian hukum internasional bahwa wilayah pendudukan Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur ini ilegal. Terlepas nanti dalam prakteknya di lapangan itu tidak akan berjalan ya. Kita tahu semua bahwa Israel seringkali tidak menjalankan hukum-hukum internasional, terutama dalam peperangan yang terakhir di jalur Gaza ya, memerangi rumah sakit, anak-anak dan seterusnya, orang tua, bahkan infrastruktur sipil juga hancur begitu ya. Tetapi seringkali walaupun PBB kemudian banyak negara yang mengutuk begitu atas tindakan tersebut, namun Israel bergeming dengan tetap melakukan serangan yang tentu hal ini sangat berulang kali melanggar hukum-hukum internasional ya. Nah, bahkan dalam waktu dekat saya dengar Sekjen PBB, Secretary General of United Nations, Mr. Antonio Guterres ya, he is former Prime Minister of Portugal, akan mengeluarkan opini hukum, pendapat hukum ya, terkait dengan putusan Mahkamah Internasional ini ya. Memang semua pihak tentu sangat pesimis begitu ya, putusan Mahkamah Internasional ini akan memberi jalan untuk kemerdekaan negara Palestina itu. Tapi sekali lagi minimal ini memberikan satu kepastian hukum bahwa pendudukan Israel ini tidak sah, sehingga harus menarik mundur dari wilayah pendudukan tahun 1967 ya, 1967 ya, 1967. Itu kan tahun berdirinya ASEAN dulu, Association of Southeast Asian Nations. Nah, ini menjadi satu harapan sesungguhnya ya, optimisme khususnya negara-negara yang tergabung di Organisasi Kerjasama Islam OIC ya,
terus kemudian gerakan non-blok begitu, non-aligned movement, kemudian juga Arab League, Liga Arab, terus kemudian juga negara-negara, tidak hanya negara Islam ya, negara-negara Uni Eropa, juga negara Barat tidak sedikit yang memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan hal ini menjadi salah satu pintu masuk begitu untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, termasuk bagaimana apakah kemudian masih bisa diandalkan, bisa diharapkan terkait dengan solusi dua negara ini, two state solution. Karena kita tahu bahwa untuk mewujudkan hal ini kan sudah bertahun-tahun, konflik ini sangat lama sekali ya. Konflik yang sangat-sangat bahkan mungkin melelahkan, capek begitu. Hampir tiap hari bisa dikatakan demikian menghiasi pemberitaan di media ya terkait konflik Palestina Israel ini ya. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan ini memberikan kepastian hukum sehingga ke depan kita tidak tahu korban sipil sudah berjatuhan begitu ya. Kita tentu ada pihak yang menyalahkan ini itu begitu, oh ini karena Hamas nyerang Israel, padahal Hamas itu juga sebagai tindakan balasan dan mempertahankan wilayah ya tentunya ya, berjuang kemerdekaan. Sama dengan dulu ketika Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, dan pahlawan nasional lain itu ketika merebut kemerdekaan kemudian mempertahankan, oleh Belanda dicap sebagai pemberontak begitu ya. Padahal itu berjuang untuk kemerdekaan begitu. Termasuk di Indonesia sendiri banyak netizen yang nyinyir, mengapa pemerintah Indonesia kok ngurusi negara lain, urusi aja dalam negeri sendiri. Oh itu tidak paham konstitusi itu ya, bahwa amanat pembukaan UUD 45 itu di preambul pembukaan dijelaskan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, social justice. Nah ini jangan punya pikiran yang sempit begitu ya, karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Negara Indonesia ini negara yang politik luar negerinya bebas aktif ya, tetapi memihak kepada kebenaran dan keadilan. Tidak boleh kita itu nyinyir begitu ya, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki nurani, memiliki nilai-nilai kemanusiaan ya, humanity values. Tidak boleh kemudian kita itu apatis terhadap penderitaan orang lain begitu, termasuk di belahan bumi lain ya, terutama terkait konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah ini, Palestina Israel. Di samping itu juga konflik di negara-negara lain. Baik pemirsa, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan dan minimal mengedukasi Anda semua. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.